Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kami akan menampilkan tugas layanan dasar bimbingan dan konseling, di mana media yang kami gunakan adalah media audiovisual. Kami beranggotakan Dini Agustriani dengan NIM 45, Feby Febrina dengan NIM 55, Helen Kebi Febriola dengan NIM 66. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, pada materi pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian layanan dasar bimbingan dan konseling, di mana layanan dasar bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan kepada seluruh konseli melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis dalam rangka mengembangkan kemampuan penyesuaian diri yang efektif sesuai dengan tahap dan tugas-tugas pengembangan yang dituangkan sebagai standar kompetisi kemandirian. Materi selanjutnya, tujuan layanan dasar bimbingan dan konseling. Layanan dasar bertujuan untuk membantu semua konseli agar memperoleh perkembangan yang normal, memiliki mental yang sehat, dan memperoleh keterampilan hidup, atau dengan kata lain, membantu konseli agar mereka dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya secara optimal. Secara rinci, tujuan pelayanan ini dapat dirumuskan sebagai upaya untuk membantu konseli agar yang pertama, memiliki kesadaran, pemahaman tentang diri dan lingkungannya seperti pendidikan, pekerjaan, sosial budaya, dan agama. Kedua, mampu mengembangkan keterampilan untuk mengidentifikasi tanggung jawab atau seperangkat tingkah laku yang layak bagi penyesuaian diri dengan lingkungannya. Ketiga, mampu memenuhi kebutuhan dirinya dan mampu mengatasi masalahnya sendiri. Keempat, mampu mengembangkan dirinya dalam rangka mencapai tujuan hidupnya. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling dalam komponen layanan dasar antara lain: pertama, asesmen kebutuhan; kedua, bimbingan klasikal; ketiga, bimbingan kelompok; keempat, pengelolaan penyediaan informasi; dan kelima, layanan bimbingan dan konseling lainnya. Baiklah teman-teman, pada materi selanjutnya adalah fokus pengembangan layanan dasar bimbingan dan konseling. Nah, untuk fokus pengembangan bimbingan dan konseling ini mencapai suatu tujuan kegiatan yang dilakukan diarahkan pada perkembangan aspek-aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir, karena semua ini berkaitan erat dengan upaya membantu peserta didik atau konseli dalam upaya menciptakan tugas-tugas perkembangan dan tercapainya kemandirian dalam kehidupannya. Baiklah, selanjutnya yaitu strategi layanan dasar bimbingan dan konseling. Strategi layanan dasar dalam bimbingan dan konseling terdiri dari beberapa jenis layanan, yaitu bimbingan klasikal, kelompok bimbingan, kelompok media bimbingan, dan asesmen kebutuhan. Layanan dasar ini merupakan program layanan yang dirancang secara komprehensif, preventif, proaktif, dan berbasis perkembangan. Selain itu, terdapat juga layanan peminatan dan perencanaan individu, layanan responsif, dan dukungan sistem. Layanan peminatan dan perencanaan individu bertujuan untuk membantu siswa merencanakan dan mempersiapkan masa depannya dengan memperhatikan potensi yang dimilikinya. Layanan responsif merupakan layanan segera yang diberikan kepada peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Sedangkan dukungan sistem meliputi pengembangan profesi, manajemen program, penelitian dan pengembangan, serta pemberian konsultasi dan kolaborasi. Materi selanjutnya adalah prosedur pemberian layanan dasar bimbingan dan konseling. Nah, layanan ini terbagi menjadi dua layanan. Yang pertama itu layanan langsung. Dan layanan langsung ini juga terbagi menjadi 3 bimbingan. Yang pertama itu ada bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal merupakan kegiatan layanan yang diberikan kepada sejumlah peserta didik dalam satuan kelas, satuan rombongan belajar, dan dilaksanakan di dalam kelas dalam bentuk tatap muka. Kemudian yang kedua itu bimbingan kelas besar atau lintas besar. Merupakan layanan bimbingan klasikal yang melibatkan peserta didik dari sejumlah kelas pada tingkatan kelas yang sama.
Dan kemudian yang ketiga itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok merupakan pemberian bantuan kepada peserta didik melalui kelompok-kelompok kecil untuk pencegahan masalah dan pengembangan keterampilan hidup yang dibutuhkan. Dan yang kedua itu layanan melalui media, di mana layanan melalui media ini terbagi menjadi yang pertama itu melalui papan layanan bimbingan dan konseling, kemudian yang kedua itu kontak masalah, leaflet, dan pengembangan media inovatif bimbingan dan konseling. Sekian materi tentang layanan dasar bimbingan dan konseling. Terima kasih sudah menonton.